Baik, selanjutnya untuk video yang ketiga ini kita akan membahas hedging dan derivatif. Dalam kegiatan bisnis dan keuangan, perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai bentuk risiko seperti risiko nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan menerapkan hedging dengan menggunakan instrumen derivatif. Secara konsep, hedging merupakan bagian dari manajemen risiko keuangan. Tujuan utama hedging adalah melindungi nilai ekonomi dari suatu aset, liabilitas atau transaksi masa depan terhadap perubahan harga atau tingkat suku bunga yang tidak diinginkan. Hedging dilakukan bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk mengurangi volatility dan memberikan kepastian arus kas serta laba. Dengan kata lain, hedging menukar potensi keuntungan tambahan dengan stabilitas dan prediktabilitas. Untuk konsep dasar derivatif sendiri, instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset acuan atau underlying aset seperti mata uang, suku bunga, komoditas, atau indeks. Derivatif tidak berdiri sendiri sebagai aset real, melainkan memperoleh nilai dari perubahan harga underlying tersebut. Karena sifatnya yang berbasis kontrak, derivatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan dalam melakukan hedging. Hedging dan derivatif memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hedging adalah konsep atau strategi, sedangkan derivatif adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Tanpa tujuan hedging yang jelas, penggunaan derivatif berpotensi berubah menjadi spekulasi. Untuk jenis instrumen derivatif, kita bahas untuk yang pertama, yaitu forward contract, di mana kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah disepakati di masa depan. Instrumen ini umum digunakan untuk hedging risiko nilai tukar dan biasanya bersifat over the counter. Untuk yang kedua, ada future contract, di mana futures ini memiliki karakteristik serupa dengan forward, namun diperdagangkan di bursa dan distandarisasi karena adanya clearing, risiko gagal bayar relatif lebih rendah. Untuk yang ketiga, ada option, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Instrumen ini memberikan perlindungan risiko dengan tetap mempertahankan potensi keuntungan. Dan yang terakhir ada swap. Swap merupakan perjanjian untuk menukar arus kas, misalnya suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang atau floating, atau mata uang tertentu dengan mata uang lainnya. Swap banyak digunakan untuk hedging risiko suku bunga dan valuta asing jangka panjang. Contoh untuk penerapan hedging itu ada perusahaan Indonesia yang memiliki mata uang dalam mata uang dolar US menghadapi risiko pelemahan rupiah. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan hedging menggunakan kontrak forward atau currency swap, sehingga nilai kewajiban dapat diprediksi dan dikendalikan. Hedging dengan instrumen derivatif memberikan manfaat berupa stabilitas keuangan, perlindungan arus kas, dan kepastian perencanaan. Namun derivatif juga memiliki risiko seperti kompleksitas kontrak, kebutuhan valuasi yang akurat, serta risiko kesalahan strategi jika tidak dikelola dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah hedging merupakan strategi manajemen risiko yang penting, sementara instrumen derivatif adalah alat untuk melaksanakan strategi tersebut. Dengan pemahaman konsep dan instrumen yang tepat, perusahaan dapat mengelola risiko secara efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.